الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan ma'asyiral muslimin jamaah Jumat sekalian untuk kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berupa kesadaran di dalam batin kita yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk senantiasa semata-mata tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk hamba kepadamu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di awal-awal bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Seraya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang Allah anugerahkan kepada kita hingga kita kembali bisa bertemu dengan Ramadan. Kita berharap dan bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri kita kemampuan untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara singkat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan dari berpuasa dalam bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Sebagian mufassir menjelaskan ketika menggunakan bentuk fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang dari lafaz la'allakum tattaqun, untuk menunjukkan bahwa ketakwaan itu tidaklah posisi dalam pengertian keadaan statis yang berhenti. Dia sebuah proses yang harus dicapai dan pada saatnya dia juga harus terus dijaga. Dia bisa dicapai, tapi orang juga bisa kehilangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itulah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang saya bacakan di depan tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, hendaklah engkau bertakwalah kalian semua kepada Allah haitsuma kunta, kapan dimanapun dalam keadaan apapun. Karena ketakwaan adalah proses yang harus dijalani untuk mencapainya. Ramadan bagian dari proses. Di luar Ramadan kita punya Idul Adha, yang sebagian yang mampu mereka berhaji. Semua juga sama, Allah sampaikan bahwa prosesnya harus melibatkan ketakwaan. Prinsipnya adalah Ramadan harus kita pahami sebagai proses untuk mendapatkan ketakwaan tersebut. Nah, di dalam proses tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengingatkan kepada kita, setidaknya ada dua pokok dari proses untuk mencapai ketakwaan tersebut. Proses yang pertama adalah kesadaran di dalam diri kita bahwasanya yang dimaksud dengan takwa adalah kesadaran di dalam batin kita bahwa semua yang kita lakukan ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala bermakna persis seperti kita menjalani kehidupan sehari-hari,
Ketika berada dalam pengawasan, maka kita berusaha sebaik mungkin melakukannya, berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan dalam batas yang kita maui. Tapi pada saat yang sama, proses ketakwaan dengan membangun kesadaran dalam diri kita bahwasanya apapun yang kita lakukan pasti berdampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengawasannya tidak pernah meninggalkan amal manusia sekecil apapun, apakah baik atau buruk dalam catatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ. Di dalam banyak kesempatan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa setiap tindakan kita pasti berdampak. Dampak yang paling jauh adalah perhitungan di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat yang sama, setiap tindakan kita bisa jadi berdampak dekat kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka orang yang menjalani proses ketakwaan untuk mendapatkan ketakwaan di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan adalah orang yang selalu mencoba awas dalam setiap tindakannya, berusaha menghindarkan dampak negatif dari tindakannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi mengingatkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan untuk menghapuskannya. Maknanya adalah bahwa dalam proses bisa jadi kita terjatuh, dalam proses bisa jadi kita tersalah, tetapi terhadap proses kita jatuh dan salah itu adalah awas diri kita untuk segera memperbaiki diri kita, segera kembali kepada kebaikan yang kita pahami. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengingatkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Pesan ini seakan menyeratkan kepada kita bahwa semua tindakan kita di dalam hitungan Allah dia berdampak dalam hisab di hari akhir. Tapi pada saat manusia kita juga harus berhitung, jangan sampai perbuatan kita memberikan dampak negatif kepada orang lain. Maka ketakwaan, proses mencapai ketakwaan tidak cukup hanya dipahami dengan proses individual, menghabiskan waktu sholat, membaca Quran sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iya sebagai kebajikan, tapi tidak cukup untuk itu. Proses ketakwaan adalah proses di mana kita menghamba kepada Allah, dan pada saat yang sama kita juga menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, bahkan tidak hanya sesama manusia, tapi dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan manusia, dengan binatang, dengan lingkungan di sekitar kita, karena semuanya pasti akan berdampak. Tindakan buruk kita akan berdampak buruk, tindakan baik kita akan berdampak baik, baik di dunia pada saat kita menjalani kehidupan ataupun di akhirat ketika kita harus menghadapi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kekuatan, senantiasa beri kita petunjuk dan bimbing kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti proses mencapai ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita semuanya ketakwaan, dan dengan ketakwaan yang mengantarkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.